Selamat sore, Pak. Sore, Pak. Laptop. Cek, cek. Suara jelas nggak? Jelas, Pak. Biasanya berapa mahasiswanya yang hadir? Biasanya 22-an, Pak. 25 nyampe. Ini masih belum 50% ya ini. Sebagian juga tinggal resign juga sih, Pak. Mungkin baru balik kerja, Pak. Yang lain di jalan mungkin. Oke, sampai 5/4 ditunggu. Ini kalau ada kontak atau ada grup bisa diinfo biar segera join sebelum kita mulai.
Sedikit ya ini. Ini cuman berapa mahasiswa ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Sebagian ada yang udah resign juga, Pak. Oh, sebagian udah resign. Tapi nggak tahu ya persentasenya berapa yang resign. Kalau dulu itu infonya yang resign 2 orang, Pak. Cewek-cewek. 3 sama Gian. Berarti kurang lebih sekitar masih 20-an orang berarti. Harusnya kan. Seharusnya sih ya, Pak. Ada grup nggak di kelas? Ada toh? Ketua kelasnya siapa ketua kelas? Wajar, Pak. Oh, Fajar. Oke. Ada grupnya ya? Grup. Ya, Pak, ini sudah saya koordinasikan dengan teman-teman. Oke, nanti kalau koordinasi saya langsung ke Mas Fajar aja gitu. Kalau ada informasi-informasi terkait perkuliahan. Nggak perlu bikin grup ya? Nggak usah ya? Ya, Pak. Nanti kebanyakan grup nanti di Telegram. Nanti saya koordinasinya langsung ke ketua kelas. Itu ada yang mau ngomong anak itu. Oke, kita mulai saja kuliah kita di sore hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, kita ketemu di perkuliahan di semester 2. Ini pertama kali kita ketemu tatap muka via Zoom. Sebelum perkuliahan sore hari ini kita mulai, kita awali dulu dengan berdoa. Semoga apa yang kita lakukan hari ini bisa bermanfaat, khususnya untuk diri kita masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Cukup. Baik teman-teman, sebelum kita mulai, saya ingin perkenalan dulu, biar saya lebih kenal teman-teman, basicnya di mana, aktivitasnya apa, memang full mahasiswa atau memang kerja, ya walaupun kelas karyawan ya mungkin kalau memang full kuliah juga mungkin ada. Sambil saya presensi ya, ini udah pada presensi? Oke, sambil teman-teman juga presensi. Saya absen dulu nanti yang saya panggil nanti diperkenalkan, terus ya minimal namanya siapa, tinggal di mana, sekarang aktivitasnya apa. Ya sebisa mungkin videonya diaktifkan kalau nanti yang saya panggil. Ahmad Nur Yasin. Ahmad Nur Yasin, nggak ada. Raka Fadilah Al-Farizi. Raka Fadilah Al-Farizi. 0.
Nggak hadir, Pak. Hadir. Belum hadir, Pak. Abdallah Hudzaifi. Hadir Pak, saya. Ya. Silakan diperkenalkan dulu, Mas. Oke, baik. Siap. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdallah Hudzaifi dari kelas TI. Tinggal di Desa Ciuni, Kecamatan Pagedangan. Sejauh ini saya masih berdiam diri di rumah. Belum ada kegiatan. Sebelumnya Begitu aja Pak, cukup. Sebelumnya kerja atau apa ini? Baru lulus Pak. Oh, baru lulus. Ini panggilannya Mas Ya. Abdullah atau Hudzaifi? Iya. Ivi atau apa aja lah. Abdul Pak biasanya Pak. Teman-teman biasanya manggilnya Abdul Pak. Ya. Oke, cukup. Mungkin itu aja. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Rifki Al-Fauzan. Belum hadir, Pak. Belum hadir. Muhammad Misbahuddin. Muhammad Misbahuddin. Belum hadir. Reza Nur Arifin. Saya, Pak. Oke, silakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Reza Nur Arifin atau sering dipanggil Reza. Saat ini kegiatan saya masih di rumah, Pak, belum kerja, baru lulus juga. Alamat rumah Kampung Baru, Pakulonan, Serpong Utara, Pak, Tangerang Selatan. Serpong Utara, Serut ya? Iya, Pak. Dulu basicnya dari SMA atau SMK? Kalau basic sih masih pemula juga sih, Pak, karena waktu SMK juga jurusan yang saya ambil juga berbeda, Pak. Jurusan apa dulunya? Dulu otomotif, Pak. Otomotif. Iya, Pak. Oke. Selanjutnya Leonis Firdaus. Leonis Firdaus. Silakan. Suaranya nggak kedengeran. Mas Leonis Firdaus. Ayo. Mas Leonis, suaranya nggak kedengeran? Oke, saya lewati dulu. Atau mungkin bisa di chat aja, Mas Leonis. Kemudian Ahmad Fauzi. Ahmad Fauzi. Oh, ada. Topan Firdaus. Iya, Pak. Wah, ini hampir sama namanya ini. Saudaraan enggak? Enggak ya? Ya. Ya, Nama silakan. Mas Ya, Pak. Topan. Nama saya Topan Firdaus. Biasa dipanggil Topan. Alamat rumah di BSD. Aktivitas sementara bekerja, Pak. Kerja? Iya. Oh, kerja. Kerjanya di bagian apa? IT support, Pak. IT support. Di perusahaan yang bergerak di bidang apa? Di bidang server. Server pulsa, Pak. Server pulsa. Oke. Terus tugas sehari-hari di pekerjaan di IT support?
Ya, troubleshooting sih Pak, biasanya troubleshooting aplikasi. Software. Programming Iya. atau networking? Semuanya Pak. Semuanya. Ya. Selanjutnya Gian Rahmat Suryawan. Gian Rahmat hadir. Maulana Septian Dwi Sanjaya. Maulana hadir. Fikri Saifullah. Fikri Saifullah hadir. Ana Selviah. Wah ini. Resign, Pak. Wah sayang. Sayang. Tidak ada ceweknya. Tasya Putri Ratna Wulandari. Sama Pak. Fadli Marcelo Manalu. Fadli Marcelo. Oh, mic-nya rusak. Oke. Bekerja di bagian apa ini? Mas Fadli. Itu support. Oh, oke. Berarti ini sebagian sudah ada ini basic-basicnya. Atta Esa Nugraha ini. Silakan. Ya, kenalkan nama saya Atta Esa Nugraha. Suaranya enggak dengeran. Itu ya Mas, Pak. Nama saya Atta Esa Nugraha. Biasa dipanggil Esa atau Atta bebas. Alamat saya di Yogyakarta, tepatnya di Bantul. Keseharian saya bekerja di salah satu perusahaan IT terbesar di Tangerang Selatan. Terima kasih. Doni Wahyudi. Silakan. Hadir Mas. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Doni. Tinggal di Kalasan. Kesibukan harian bekerja Mas di salah satu provider. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Singgih Prastyo. Nangis di siapa itu? Ya, hadir Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, Prasetyo Nugroho, biasa dipanggil Singgih. Asal dari Klaten, status bekerja di salah satu perusahaan ISP di Jogja. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kuliah sambil ngomong nggak apa-apa. Ridwan Prastya. Baik, terima kasih. Selamat sore Pak Andi. Perkenalkan, nama saya Ridwan Prasetya, tinggalnya di Sleman. Status saat ini bekerja di salah satu perusahaan IT di Jogja. Itu Pak Andi, terima kasih. Ridwan. Oh, ketinggalan satu ini. Fajar Kurniadi. Ya, silakan. Baik, perkenalkan nama saya Fajar Kurniadi, biasa dipanggil Fajar. Saya asal di Kulon Progo, bekerja di Jogja di salah satu perusahaan internet. Terima kasih. Septianus Gulo. Septianus Gulo. Ada ya. Rifki Setiawan.
Ya Pak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Rifki Setiawan, alamat dari Magelang. Posisi sekarang kerja di salah satu provider internet di Jogja. Oke. Eka Prasetya Romadoni. Eka Prasetya Romadoni. Silakan. Kok suaranya nggak dengar? Coba dicek dulu mic-nya. Wah, nggak dengar ya. Dicat aja, nggak dengar. Dicat. Nggak dengeran suaranya. Oke, saya lanjutkan. Samsul Kurniawan. Baik, terima kasih. Selamat sore. Izin, nama saya Samsul Kurniawan, tinggal di Depok. Aktivitas sekarang kerja Pak sebagai IT support di perusahaan swasta. Perusahaan bergeraknya di bidang apa? Offshore Pak, pelayaran. Pelayaran. Ya. Oke. Aktivitas kegiatan bekerja seperti apa? Itu yang ditangani apa gitu? Biasa sih Pak, networking, mainan mikrotik aja, main server sama data server sih. Oke. Terima kasih Pak. Masih ada yang belum? Oh, udah. Ada yang kelewat nggak? Nggak ada ya? Berarti rata-rata ini di Jakarta, di Tangerang. Kemudian ada yang di Jogja. Oke, sebelum saya mulai untuk perkuliahannya, kita awali dulu dengan apa-apa yang nanti akan kita sepakati bersama agar perkuliahan kita nanti bisa berjalan dengan lancar. Ini saya namakan dengan kontrak perkuliahan ya. Nanti namanya kontrak itu harus disepakati kedua belah pihak, yaitu di saya sebagai teman belajar dari perkenalan mahasiswa, kemudian pihak keduanya ya teman-teman mahasiswa. Kalau ini nanti bisa kita sepakati bersama. Nah, kalau sudah kita sepakati berarti harus dijalankan. Itu ya. Oke, sebelumnya perkenalkan dulu saya. Mungkin dari beberapa teman-teman sudah kenal dengan saya. Perkenalkan, nama saya Andi Kriswantono. Pendidikan terakhir saya pasca sarjana S2 di salah satu universitas di Jogja. Kemudian riwayat pekerjaan saya saat ini sebagai noise engineer di salah satu provider internet. Kemudian hobi ini hobinya ya standar lah sama hobinya teman-teman. Ya, nonton film, baca buku, nonton anime, traveling, ya, standar aja. Di perkenalan sudah cukup ya, mungkin atau ada yang mau ditanyakan? Enggak ada. Oke, selanjutnya untuk penilaian, ada beberapa persentase untuk penilaian, itu juga standar aja. Ada UTS, ini persentasenya sama 25%.
Kemudian ujian akhir itu lebih besar 30%. Kemudian presensi itu paling kecil 20%. Kemudian ada tugas dan presentasi. Nanti presentasi kalau ada presentasi juga bobot nilainya tinggi 25%. Kemudian ini ada rank untuk penilaian. Untuk mendapatkan nilai A itu rank nilainya adalah 88 sampai 100%. Kemudian untuk B+ itu 75 sampai 80%. Kemudian B 70 sampai 75%. C+ itu 65 sampai 70%. Nah, ini C+ ke bawah nggak saya sampaikan lah. Jangan sampai teman-teman nanti mendapat nilai di bawah B. B aja kalau bisa jangan. Nah, bisa semuanya nanti mendapat nilai A atau nilai maksimal. Ini share screen saya terlihat ya di teman-teman ya? Lihat Pak. Lihat Pak. Oke, kemudian untuk UTS nanti ini saya ringan aja untuk UTS nanti. UTS itu hanya nanti teman-teman mengumpulkan judul project. Nanti di UTS itu hanya mengumpulkan judul project ya, nanti sama ibaratnya sama kata pengantarnya lah, projectnya apa, dibuatnya gimana, yang ya pendahuluan lah ibaratnya di UTS. Kemudian tugas itu nanti saya ada tugas rutin, nah nanti ada lab, nah nanti teman-teman kerjakan labnya, kemudian itu menjadi tugas rutin yang nanti dikumpulkan. Kemudian ada juga untuk laporan kemajuan proyek. Jadi setelah UTS nanti ada laporan untuk kemajuan dari proyek yang teman-teman buat. Kemudian di ujian akhir atau UAS itu ada pengumpulan hasil final project. Project yang sudah dibikin di pas ujian tengah semester itu mengumpulkan pendahuluannya atau judul projectnya. Kemudian di akhir semester itu nanti dikumpulkan. Nah, di sini ada dua output untuk ujian akhir. Yang pertama adalah pengumpulan hasil final project, itu produknya. Kemudian yang kedua adalah tulisannya. Jadi ada hasil project yang teman-teman buat itu saya harapkan bisa dibuat menjadi sebuah tulisan atau sebuah artikel. Nah, nanti artikelnya itu ada disubmit ke salah satu jurnal yang ada di nasional atau di internasional, silahkan bisa dipilih. Ya itu aja. Jadi ujian akhirnya ada dua output. Harapan saya dengan produk ini atau hasil dari ujian akhir itu nanti teman-teman bisa mendapatkan satu portofolio. Portofolio berupa project yang sudah pernah teman-teman buat. Kemudian dari sisi akademis itu teman-teman juga mempunyai nilai, yaitu sebuah artikel. Nah, itu. Sampai di sini ada yang ditanyakan. Oke ya. Nggak bingung tak? Nanti sambil berjalan, nanti kita sama-sama belajar bagaimana membuat sebuah artikel atau jurnal penelitian. Karena produk dari mahasiswa itu sebenarnya hanya dua yang nanti bisa teman-teman gunakan sebagai nilai jual. Yang pertama adalah produk portofolio atau produk yang sudah pernah teman-teman buat. Kemudian
produk tulisan yang teman-teman hasilkan. Nah, itu yang menjadi nilai dari seorang mahasiswa, yaitu mumpung teman-teman masih baru, masih di semester 2, masih banyak waktu, masih banyak kesempatan untuk terus belajar. Saya yakin pasti bisa lah. Nah, kemudian praktikum di kuliah kali ini di logika dan teknik digital saya menggunakan simulator. Yang pertama adalah Proteus 8 Pro atau Proteus 8. Ini adalah software yang biasa digunakan untuk merancang di arsitektur microcontroller atau arsitektur di teknik digital. Untuk software Proteus, kemudian saya menggunakan juga Arduino IDE. Nah, Arduino IDE ini digunakan untuk pemrograman microcontrollernya nanti. Kemudian yang ketiga, library dari Arduino. Jadi Arduino itu sebenarnya adalah microcontroller yang saat ini banyak sekali digunakan untuk pengembangan produk microcontroller atau produk-produk yang berhubungan dengan IoT atau Internet of Things. Itu banyak sekali produk-produk yang sudah dihasilkan dari penggunaan dari Arduino. Dan kita akan belajar bagaimana menggunakannya. Kemudian ada library dari Arduino. Library ini digunakan nanti dipakai di simulasi Proteus. Proteus itu simulatornya, kemudian library-nya adalah perangkat yang ibaratnya bisa kita lihat seperti bentuk Arduino yang asli. Mungkin dari sini teman-teman ada yang sudah mengenal 3 program ini, Proteus dan Arduino. Coba angkat tangan yang sudah belum, Pak. Mengenal. Belum ya? Oke. Nah, nanti harapan saya teman-teman semua yang harus menyediakan PC atau laptop yang nanti bisa diinstal Proteus. Jadi kalau kita praktikum nanti teman-teman bisa langsung mencoba. Karena kalau nggak bisa install, ya itu nanti jadi kendala pada saat kita nanti praktikum. Nah, ini adalah contoh hasil dari contoh penggunaan dari software Proteus. Jadi ini misalkan ada project untuk membuat LED. Nah, ini adalah Arduino. Ini real seperti Arduino yang asli. Mungkin nanti saya perlihatkan di Google atau di YouTube apa itu Arduino, kemudian produk-produk apa yang sudah dihasilkan. Ini contoh dari Arduino, kemudian ini adalah LED. Kemudian di sini ada simulator yang namanya Proteus. Ini digunakan sebagai simulator. Nah, ini adalah display dari Arduino IDE. Jadi di sini nanti kita akan membuat pemrograman dari microcontroller. Pemrogramannya kita buat di sini, kemudian diupload ke dalam device Arduino. Tuh. Sedikit banyak sudah ada gambaran ya untuk praktikum. Ya, ini sekilas untuk perkenalan teman-teman, perkenalan
sempurna saya, kemudian apa-apa yang sudah kita sepakati, kemudian untuk praktikum. Nanti software ini akan saya bagikan ke ketua kelas untuk bisa di-share. Kemudian harapan saya nanti di minggu depan itu, karena besok libur ya. Ya, karena besok libur, saya harapkan minggu depan teman-teman sudah siap. Karena kalau instalasi nggak perlu dipandu lah, udah biasa pasti. Software Proteus, ya minimal software Proteusnya dulu, karena kita pakai Arduino juga nggak dalam waktu dekat ini untuk praktikum. Minimal Proteusnya sudah terinstall. Syukur-syukur nanti untuk Arduino IDE dan juga library dari Arduino juga sudah siap terinstall. Oke, cukup jelas dan bisa dimengerti, teman-teman? Iya, Pak. Iya, Pak. Izin bertanya, Pak. Ya, silakan. Untuk requirement laptop atau PC-nya sendiri seperti apa ya, Pak, yang bisa support Proteus? Terima kasih, Pak. Saya rasa nggak terlalu besar juga untuk ini, untuk support Proteus. Apa itu? Untuk ini juga besar. Semuanya di teman-teman sudah ada ya, sudah punya minimal laptop lah atau PC, semuanya sudah punya ya. Jadi kita nanti nggak akan ada kendala pada saat praktikum. Karena sayang nanti kalau teman-teman nggak bisa praktikum, sayang sekali nanti nggak bisa praktikum. Karena ini termasuk termasuk teknologi yang baru yang nanti sudah banyak sekali produk yang dihasilkan dari ketiga device ini, software ini. Ini banyak sekali. Ya mungkin makanya saya harapkan di perkuliahan kita nanti tiap teman-teman bisa menghasilkan suatu produk yang nanti bisa menjadi portofolio pada saat nanti kerja, mendaftar kerja atau apa, atau bisa diterapkan di perusahaannya untuk mengembangkan bisnis atau apa. Harapan saya itu mudah-mudahan tercapai. Sampai di sini cukup untuk ya ini dicatat ya untuk kabarnya nanti sambil dipelajari. Oke, sebelum saya lanjut, saya akan share video contoh hasil-hasil dari software Proteus. Software Proteus dari microcontroller Arduino. Ya, ini mungkin kelasnya sudah kelas project yang besar. Ya biar teman-teman jadi semangat. Mana ya? Kelihatan ya? Kelihatan, Pak. Lanjut.
Nah, ini adalah Arduino Nano yang paling kecil. Ini yang tadi yang Arduino IDE yang saya perlihatkan untuk kita membuat config-nya yang nanti akan diupload ke microcontroller di Arduino. Bikin apa ini? Oh, ternyata bikin celengan. Bikin celengan nanti kalau uangnya ditaruh di situ ke sensornya itu nanti langsung uangnya turun ke bawah. Nah, ini buat lampu yang bisa hidup mati yang dikendalikan dari smartphone. Nah, bisa pakai voice atau bisa pakai phone.
Nah, ini ada lagi yang bikin apa ini? Oh, ini bikin 3D printing. Nah, ini pakai Arduino Uno. Super cepat. Ya. Nah, itu tadi contoh-contoh produk yang dihasilkan oleh microcontroller Arduino. Walaupun sebenarnya di mata kuliah ini bukan mata kuliah microcontroller ya, masih belajar di dasar-dasarnya, tapi saya harapkan dengan belajar dasarnya itu teman-teman bisa mengambil start yang lebih cepat. Karena kalau kita lihat itu perkembangan di dunia atau di global, di industri 4.0 itu sudah sangat berkembang cepat sekali. Perubahannya sangat cepat, sangat dinamis sekali. Makanya kita yang bergerak di dalam industri informatika itu juga harus mengikuti perkembangan dari teknologi-teknologi terbaru. Walaupun nanti di perkuliahan tetap kita akan mempelajari dasar-dasar dari teknologi tersebut, tapi apa itu ya bukan ini ya, maksudnya bukan kita nggak perlu belajar dasarnya, tapi mengingat perkembangan teknologinya sangat cepat sekali, sangat dinamis, di harapan saya teman-teman nanti bisa lebih fokus untuk menghasilkan banyak produk atau banyak portfolio. Gitu ya. Ya, Pak. Oke, biasanya kita lanjut atau break sholat maghrib dulu. Nah, ini di sini sudah memasuki waktu sholat maghrib. Gimana? Biasanya gimana?
Biasanya break dulu, Pak. Biasanya break dulu. Ya, malam menit terus ntar dilanjut. Ya, oke. Kita break dulu untuk pada sholat. Nanti kita kembali 6:04 ya. Kuliah berikutnya jam berapa? Kosong toh, nggak ada kuliah lagi toh? Ada Pak, jam 7 pas. Oh, jam 7. Iya. Oke, kita break dulu untuk ibadah sholat. Nanti kita kembali jam 6:04. Baik, Pak. Baik, Pak. Dul, Apa Za? Algi kemana Algi? Nggak tahu. Troubleshoot mulu katanya. Udah kerja kali dia ya? Nggak tahu deh.
Sholat Jar. Ya, sudah bergabung? Nah, sebagian ya. Jadi waktunya kita ya agak terbatas. Apalagi kita ada break sholat maghrib, jadi waktunya tambah makin terbatas lagi. Ya nggak apa-apa. Tambah 10 menit nggak apa-apa Pak, nanti sampai jam 6. Ya mungkin kita ngobrol santai aja ya. Kalau lanjut ke materi, takutnya biar ini santai-santai dulu lah. Bukan baru kita Ya Pak. gas. Ya, kita ngobrol-ngobrol aja. Ya, saat ini kan memang perkembangan dari sisi teknologi itu sangat cepat. Beberapa tadi juga saya sampaikan. Kecepatan perkembangan teknologi juga sudah banyak memakan korban. Banyak sekali perusahaan-perusahaan besar yang bergerak di bidang teknologi, ya mungkin banyak faktor, yang ketidaksiapannya juga itu dibabat habis oleh perkembangan teknologi. Banyak contohnya. Dulu beberapa tahun ke belakang itu ada BlackBerry yang termasuk perusahaan yang kelas berat ya, yang menguasai teknologi smartphone pada zamannya. Akhirnya juga dibabat habis juga. Ada lagi Siemens, Nokia juga habis karena perkembangan teknologi. Itu yang di perusahaan-perusahaan hardware. Belum lagi yang di sekitar kita yang di Indonesia. Saat ini banyak marketplace, akhirnya banyak juga yang jadi korban. Itulah kita harus bisa mensikapinya bahwa perkembangan teknologi itu ternyata mempengaruhi banyak hal. Di masa pandemi, perkuliahan, contohnya di sisi pendidikan, saat ini perkuliahan
sudah beda dengan zaman sebelum adanya pandemi. Pasti ada yang berubah, pasti ada hal baru atau mungkin peradaban baru yang mau tidak mau kita harus siap dengan segala macam perubahan yang terjadi. Untungnya kita bergeraknya memang di bidang yang mempengaruhi perubahan teknologi, perubahan zaman, yaitu kalau di industri 4.0 itu memang di sisi teknologi informasi yang banyak. Tentunya kita memang bergerak di bidang itu. Dari sisi pendidikan ya teman-teman jangan berkecil hati. Mungkin kita kuliah di tempat atau pendidikan baru yang baru didirikan. Karena dengan adanya perkembangan teknologi yang sangat cepat sekali saat ini, di level pendidikan pun sebenarnya sekarang nggak terlalu ada perbedaan baik yang di sisi pendidikan yang baru atau mungkin dari universitas yang ternama di Indonesia. Ternama itu kan cuma di Indonesia, kalau di level global atau level dunia juga mungkin juga nggak dikenal kan gitu. Mau tidak mau yang harus berkembang itu adalah dari sisi pribadi kita masing-masing. Di level mahasiswa memang yang harus banyak berkembang. Makanya saya memang agak idealis terkait dengan dua hal tadi. Output yang harus kita hasilkan sebagai mahasiswa itu adalah yang pertama adalah produk. Karyanya itu hanya ada dua. Yang pertama adalah produk yang nanti bisa jadi portofolio kita. Yang kedua adalah karyanya adalah tulisan. Nah, yang ada dua itu. Kalau dua itu teman-teman bisa menghasilkan banyak karya, baik produk di sini, ada di microcontroller, atau di sistem informasi, atau di networking. Yang kedua, di situ ditulis semua menjadi sebuah artikel atau karya ilmiah. Saya yakin kita nggak mungkin akan minder dengan teman-teman di mahasiswa di kampus terbaik yang ada di Indonesia. Saya yakin 100%. Kalau misalkan syaratnya itu tadi, teman-teman mempunyai karya, baik karyanya itu dalam bentuk produk atau dalam bentuk tulisan. Bukan atau, dan. Kalau atau kan pilih salah satu. Kalau dan harus dua-duanya kan gitu. Dua itu yang menjadi concern, harus teman-teman harus jadi concern. Yang pertama produk, yang kedua tulisan. Itu. Saya yakin nggak mungkin teman-teman nggak akan kalah dengan dari kampus yang lain. Asalkan dua syarat itu terpenuhi. Ya minimal kalau dalam satu mata kuliah teman-teman punya satu produk dan satu tulisan, udah berapa banyak yang sudah dihasilkan dalam satu semester. Ya nggak? Portofolio itu banyak cara yang bisa dilakukan. Ya contohnya yang teman-teman kan waktunya ya walaupun kerja ya bukan jadi hambatan lah saya kira kerja juga bukan jadi satu hambatan karena kalau pengalaman saya di pasca sarjana dulu, saya juga kerja, saya menghasilkan tulisan, menghasilkan produk. Nah pasti misalkan saya terapkan di mata kuliah ini pasti tercapai lah, saya yakin. Nanti ada teman-teman bisa menghasilkan satu. Ya nggak usah mulu-mulu lah. Produknya nggak usah mulu-mulu karena ya yang penting manusia itu kan berproses ya. Berproses,
apapun hasilnya, yang penting asalkan kita punya kemauan, kita punya kerja keras, pasti kita bisa menghasilkan sesuatu. Gitu. Nah, ditanggapi Pak. Kalau yang mau mau ngomong atau apa, ini kan ada reaction ya, reaction nanti raise hand. Nah, jadi kita kan kalau pas posisi kuliah kan ini ya, kalau biar kita ngomongnya itu nggak bentrok, itu kan harus ada aturan main yang kita sepakati. Jadi kalau misalkan ada yang satu teman yang bicara, yang lain mic-nya ya di off-kan. Kemudian kalau nanti ada pertanyaan atau mau nyanggah atau mau usul atau apapun, itu raise hand. Nah, itu jadi etika kesepakatan kita. Kalau raise hand itu kan kita ngacung ibaratnya gitu, ngacung. Nah, nanti saya yang jadi operator. Nah, saya sampaikan misalkan Mas Fajar raise hand. Nah, nanti saya, Mas Fajar silahkan bicara biar kita nggak saling bentrok gitu. Karena kan ini berbeda ya dengan kita perkuliahan. Kalau misalnya kita tatap muka, walaupun kita saling ngomong nggak masalah. Tapi kalau di online kayaknya cukup mengganggu ya kalau gitu ya. Jadi pengalaman di saya mengikuti workshop atau latihan secara Zoom, secara virtual ya gitu. Kalau mau ngomong raise hand dulu, baru nanti dipersilahkan. Ya namanya kita ini teknologi baru, cara baru kita berkomunikasi, ya pasti ya agak, kalau orang Jawa bilangnya gendandapan. Nah, gendandapan itu kita masih belum ada aturan yang baku atau aturan yang pakem yang bisa disepakati. Ya pelan-pelan ada usul baru, ada biar kita bisa lebih enak. Itu ada yang resen, coba ada nggak? Nggak apa-apa, silakan. Kita santai-santai dulu di minggu pertama. Oke, yang tadi yang terkait dengan perkuliahan, mungkin ada yang ditanyakan. Sepakat ya, sepakat kan? Sepakat. Ya, ini zamannya teknologi. Saya sampaikan perkembangan teknologi yang sangat-sangat cepat. Ya, kalau kita mau belajar dasar terus, mengulik-ulik dasar sejarah, orangnya udah terbang ke bulan, kita masih nggak kemana-mana. Nah, dari pengalaman memang kita itu harus dipaksa. Nah, itu salah satu faktor. Mau nggak mau kita harus dipaksa. Yang memaksa siapa ya? Salah satunya ya dosen. Harus memaksa mahasiswa untuk berjuang. Ya, ada yang resen ini. Nah, silakan Mas Fajar. Baik, Pak. Nanti mau bertanya, kalau kita ini di teknologi informasi, nah untuk produk yang bisa kita hasilkan itu seperti apa ya? Atau karya yang bisa kita hasilkan itu seperti apa yang bisa mengikuti perkembangan teknologi ini? Cukup, Pak. Terima kasih. Oke. Banyak ya yang misalkan karya-karya yang bisa dihasilkan. Banyak sekali. Bidang ini adalah bidang yang sangat besar. Entah teman-teman bergeraknya di sisi yang mana,
bagian kecil saja sudah bisa menghasilkan karya. Contohnya di bidang ini, teknik digital misalkan. Itu kalau kita lihat di YouTube atau di Google, wah banyak sekali, ratusan ribuan karya yang bisa dihasilkan dari satu mata kuliah yang sudah banyak dihasilkan. Contohnya di microcontroller, misalkan ada sensor parkir lah, ada fingerprint, ada sensor suhu, macam-macam sekali. Untuk mengontrol apa, ada LED, ada macam-macam yang bisa dihasilkan. Kemudian di apa ya, jaringan misalkan, banyak sekali yang bisa dihasilkan juga. Kita pernah melakukan apa? Instalasi fiber optik, membuat master plan, membuat jaringan apa, banyak. Kemudian di grafis, wah grafis luas lagi, multimedia. Yang penting karya itu ada syaratnya ya, yang syarat dari sebuah karya itu ada syaratnya. Syaratnya utamanya adalah jangan plagiasi. Gitu. Kalau karya tulis itu kan dinilai dari sisi original. Originalitas itu menjadi hal yang sangat penting. Walaupun hanya merubah sedikit, yang penting ada perubahannya lah. Kita nggak asal copy paste punya orang. Gitu. Karena kalau kita berkaca ya, misalkan karya kita yang kita sudah berdarah-darah membuatnya, menghabiskan banyak waktu, menghabiskan trial error, tahu-tahu itu di copy paste sama orang dan dijadikan hak milik, kan sakit ya. Nah itulah etika di akademis itu ya sebisa mungkin originalitas itu dijaga. Tidak menggunakan hak yang bukan haknya. Kalau di dunia nyata kan tidak memakai yang bukan haknya itu kan penting ya. Ya. Banyak karya. Oh ya, kalau artikel atau jurnal itu mungkin selama ini belum kalau karya tulis ilmiah lah, ibaratnya karya tulis ilmiah itu mungkin jadi hal yang baru, ya nggak apa-apa, karena yang saya bilang tadi, manusia itu berproses. Apapun hasilnya, yang penting kita berusaha dan kerja keras, pasti ada prosesnya, ada perbaikan-perbaikan dan lain-lain. Yang penting harus tahu, masa bergerak di akademik kok nggak menghasilkan karya tulis kan, harus wajib menghasilkan karya tulis. Apapun hasilnya, yang penting original. Dan nanti sambil jalan ya banyak yang bisa kita lihat di internet itu, banyak karya tulis yang bagus, yang baik dari sisi penulisannya, dari sisi strukturnya, banyak. Ya pelan-pelan nanti bisa dipelajari. Tapi nanti saya juga share kan karya tulis, contoh karya tulis. Saya patokannya itu aja. Yang penting sebisa mungkin, semaksimal mungkin berusaha menghasilkan karya, baik itu bentuknya produk dan juga bentuknya dari produk yang kita hasilkan itu kita buat menjadi sebuah tulisan. Kenapa ini menjadi penting? Karena nanti kan teman-teman juga akan ada skripsi. Skripsi
Skripsi itu ya juga dari produk yang kita hasilkan atau penelitian yang kita lakukan. Nggak melulu dari produk yang kita hasilkan ya, tapi dari bisa juga dari analisa yang kita buat. Nah, itu juga bisa menjadi. Atau kalau di mata kuliah ini berhasil dengan konsep tadi yang saya buat, itu juga bisa menjadi nanti bisa menjadi skripsi. Gitu. Makanya dari awal gimana menulis itu jadi suatu hal yang penting. Karena kalau nggak terbiasa menulis, wah, udah posisi sendiri. Harus nulis apa ini? Mau nulis huruf A, B, C ya udah keringat dingin dulu kalau nggak biasa. Makanya harus biasa. Ridwan mana ya Ridwan? Oh, enggak ada ini. Ya ini Pak, Ridwan sama Rifki. Ridwan sama Rifki. Itu sih Mas Algi udah hadir yang tadi. Siapa? Mas Algi, ya. Mas Algi. Oh, bisa dengar suara saya enggak, Mas Algi? Bisa Pak. Oh. Videonya enggak aktif? Iya, halo Pak. Videonya aktif. Oh, saya pakai komputer Pak. Oh, nggak ada kameranya. Iya. Silakan diperkenalkan. Iya Pak. Oh, saya minta perkenalan ya malah kabur. Pak, maaf, patah-patah Pak. Sorry, maaf Pak. Suara Bapak patah. Sinyalnya jelek. Ya, mungkin teman-teman yang lain ada yang resen. Resen dulu. Yang ya enggak ya dimatikan mic-nya biar enggak ganggu. Oh iya, untuk materi perkuliahan nanti bisa di-download di e-learning. Setiap mau kuliah pasti sudah saya upload dulu. Sebenarnya perkuliahan hari ini juga sudah saya upload, cuman karena waktunya yang nggak memungkinkan, ya mungkin kita mulai di minggu depan. Saya ingatkan kembali, minggu depan harapan saya teman-teman sudah install software tadi untuk kita bisa simulasi. Tadi software Proteus, kemudian ya minimal Proteusnya dulu lah. Arduino itu kan sebenarnya mikrokontroler ya. Nanti yang memang banyak dibuat untuk project-project ya itu Arduino. Minimal Proteusnya dulu biar kita minggu depan sama-sama bisa lab. Nanti Mas Fajar tolong di-share atau diingatkan, diusahakan teman-teman semuanya sudah install programnya. Kita bisa sama-sama coba. Kuliah lagi jam berapa? Jam 7, Pak. Oh, jam 7. Masih ada waktu 1/4 jam ya? Ya, buat beli makan, Pak. Belum makan. Oh, bisa makan. Ya, mungkin saya cukupkan sekian. Kalau teman-teman nggak ada pertanyaan, nggak ada raise hand, saya cukupkan sekian.
Terima kasih atas waktu dan kesempatan kita di perkuliahan sore hari ini di mata kuliah teknik logika dan teknik digital. Semoga apa yang kita lakukan hari ini bermanfaat bagi diri kita masing-masing. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi taala Terima kasih, Pak. warahmatullahi wabarakatuh. Dun, Pak. Present masih saya, bukan clap. Halo. Halo, untuk Bapak Doni tadi kenapa? Anda malah teleponan dengan seseorang, Bapak Doni? Maklum, artis. Maklum, baik. Alhamdulillah, nongol-nongol. Ganti makul. Mas Algi. Bahasa Inggris, jawaban dikirim dong. Boleh tuh, boleh. Bahasa Inggris tuh. Ajar. Yang jadi Jar. adot. Your head. Halo. Duluan. Siapa dulu? Anak Sebelah. Kalau persiapan kan di channel. Dul. Woi. Dul ada casan laptop mana, Dul? Atau apa tuh? Asus. Yang kecil. Asus. Yang bulat ya? Nggak ada gua yang bulat. Aku hilang. Ini gua Lenovo. Ya. Yaudah deh. Ketemu nanti. Ya. Ya.